Setiap tahun ratusan ribu anak muda di wisuda. Mereka lulus dengan harapan besar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, membantu keluarga, dan mengangkat derajat hidup keluarganya. Namun kenyataannya berbeda. Banyak dari mereka justru terjebak dalam status yang dianggap memalukan. Pengangguran. Bukan karena malas, tapi karena sistem yang seharusnya mempersiapkan mereka di masa depan gagal total. Sejak sekolah, mereka diajarkan untuk disiplin, patuh, dan mengejar nilai tinggi. Namun tidak pernah diajarkan untuk berpikir kritis, membangun koneksi, atau menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan kerja di dunia nyata. Selama bertahun-tahun duduk di bangku sekolah, mereka dijejali teori dan hafalan. Tapi begitu lulus, ada realita yang menampar pikiran mereka. Perusahaan tidak butuh nilai tinggi. Perusahaan butuh tenaga kerja yang siap pakai, berpengalaman, cekatan, dan bisa dibayar murah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin lulusan baru diminta pengalaman 3 tahun? Bagaimana mungkin seseorang bisa siap kerja jika sejak awal tidak pernah disiapkan? Di satu sisi lowongan kerja terbuka luas. Namun di sisi lain, syarat yang diajukan tidak masuk akal. Usia di bawah 25 tahun, berpenampilan menarik, pengalaman minimal 2 tahun, mampu multitasking, mampu bekerja di bawah tekanan, punya kendaraan pribadi, siap bekerja lembur, bisa benerin listrik, mampu merubah batu jadi roti, dan masih banyak keanehan syarat lainnya. Semua itu dibayar dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup sendirian di kota metropolitan. Yang menyedihkan, semakin hari relasi menjadi lebih penting daripada kompetensi. Mereka yang punya koneksi lebih mudah diterima, lebih cepat naik jabatan, dan lebih aman secara posisi. Sementara mereka yang punya keahlian dan kejujuran justru terpinggirkan. Akibatnya, ribuan anak muda cerdas di negeri ini terpaksa menyerah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem tidak memberi ruang. Kebijakan pendidikan di Indonesia lebih fokus pada angka kelulusan dan bangunan fisik sekolah. Namun tidak ada kebijakan serius yang menjamin lulusan bisa terserap di dunia kerja. Pemerintah membanggakan program vokasi dan pelatihan digital, tetapi realisasi di lapangan tidak menyentuh akar masalah. Karena masalahnya bukan hanya skill, tapi akses, transparansi, dan keberpihakan. Kita mencetak jutaan lulusan, tapi lupa bertanya, berapa dari mereka yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar? Lebih parah lagi, sektor informal menjadi pelarian massal. Anak-anak muda yang tidak bisa masuk sistem kerja formal akhirnya menjual waktu dan tenaga mereka dengan upah seadanya, tanpa perlindungan, tanpa kepastian. Jika tren ini terus berlanjut, 10 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi ledakan generasi yang kehilangan kepercayaannya terhadap negara. Mereka akan berhenti bermimpi menjadi bagian dari kemajuan. Mereka akan membangun jalan sendiri, menjadi freelance yang dibayar rendah, menjual barang dari rumah, atau menjadi bagian dari ekonomi digital tanpa arah. Dan negara akan kehilangan modal sosial paling berharga. Generasi muda yang punya harapan dan kepercayaan. Apa jadinya jika yang tersisa di negara ini hanya generasi yang cuman ingin bertahan hidup, tidak mau berkembang? Mari bicara jujur. Mungkinkah semua ini bukan kelalaian,
tapi bagian dari sistem yang disengaja. Tenaga kerja yang menganggur adalah alat. Mereka bisa ditekan, mereka bisa dibayar murah, mereka bisa dikontrol dengan program bantuan. Jika semua orang punya pekerjaan yang layak, maka mereka akan punya daya tawar. Dan sistem yang ada saat ini tampaknya tidak dirancang untuk memberi rakyat kekuatan. Ia hanya dirancang agar kaum elitlah yang tetap aman. Jadi jika hari ini Anda belum bekerja, bukan berarti Anda gagal. Anda hanya sedang berdiri di tengah sistem yang sejak awal memang tidak berpihak. Kita tidak kekurangan semangat. Kita hanya kehabisan kesempatan yang adil dan merata. Dan jika semakin banyak orang sadar, maka pengangguran bukan lagi masalah individu, tapi perlawanan kolektif terhadap sistem yang rusak. Karena saat generasi muda bangkit, bukan hanya angka statistik yang berubah, tapi arah bangsa.